Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sani Jenari sebagai host dari kelompok 4 Gugus 16 Sulawesi Selatan. Senang sekali berada di sini. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ada beberapa peraturan pada VCT, yaitu 1. On-cam dan menggunakan background VCT. 2. Mute mikrofon pada saat presenter sedang menjelaskan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan tugas VCT yang dimoderatori oleh Juliana Eka. Untuk moderator dipersilakan. Ya, terima kasih Sani karena sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Maaf untuk sebelumnya, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang telah hadir di sini. Materi kali ini yang akan dibahas adalah tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Apa sih kehidupan sehat dan sejahtera itu? Dan bagaimana kehidupan sehat yang dan sehat itu? Nah, semuanya akan dibahas oleh presenter kami yaitu Rofi Zikro Ramadan, lulusan dari Pesantren Al-Ihsan Bandung yang lahir di Bogor pada tanggal 30 September 2007, serta presenter kedua yaitu Faradila Trisandra, lulusan dari MTS Al-Furqon yang lahir di Bogor pada tanggal 2 Agustus 2007. Materi akan berlangsung 15 menit dan selanjutnya akan dilanjut dengan tanya jawab. Kepada presenter saya persilakan. Ya, terima kasih kepada host dan moderator sudah mengasih saya waktu untuk menjelaskan tentang kesehatan, hidup, dan sejahtera. Ini masih ngelak-ngelak gak, Bis? Sudah lancar? Sudah lancar? Ya. Kesehatan hidup dan sejahtera. Lingkungan sehat merupakan segala sesuatu di sekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang sehat bisa dicontohkan oleh kondisi misalnya udara bersih tanpa polusi, tanah dan air yang tidak tercemar oleh limbah, tersedia tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser sering dengan waktu. Dalam perspektif model biomedis, definisi awal kesehatan difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan dipandang sebagai kondisi tubuh yang berfungsi normal yang dapat terganggu oleh penyakit dari waktu yang ke waktu. Pada tahun 1958, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya kelemahan. Meskipun definisi disambut baik oleh beberapa orang dan dipandang inovatif. Definisi ini juga dikritik karena tidak jelas, terlalu luas, dan tidak diuraikan dengan terukur. Kesejahteraan dalam istilah umum. Sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, resmi atau teknikal. Lihat
kesejahteraan, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Manfaat kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat membuat kita menjadi lebih bersyukur dan menghargai hidup. Selain itu, kesehatan juga penting bagi organ peredaran darah di dalam tubuh. Jika organ peredaran darah terganggu, maka tubuh menjadi tidak sehat. Kesejahteraan juga dapat mengurangi biaya pengeluaran, menambah pemasukan, peluang untuk sukses pun semakin besar. Penyebab ketidaksehatan dan ketidaksejahteraan yaitu terbagi tiga. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat, misalnya sering bergadang, kurang aktif bergerak, pola makan yang buruk, merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan kecanduan obat-obatan. Kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus bisa memicu timbulnya gangguan fisik maupun mental. Yang kedua, stres dan tekanan psikologi. Dalam ilmu psikologi, stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental, atau psikis. Apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Yang ketiga, masalah ekonomi dan sosial. Sepertinya terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat, kesenjangan sosial, terjadinya persaingan tidak sehat, kecemburuan sosial, kemiskinan, munculnya pengangguran, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hidup sehat dan sejahtera. Yang pertama, memelihara keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa dengan menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan, hal tersebut dapat mengurangi tingkat stres bagi para pekerja. Ketika karyawan, staf, atau pekerja menghabiskan dengan sebagai besar waktunya setiap hari hanya untuk bekerja dan bekerja, tanpa adanya porsi yang seimbang dengan kehidupan pribadinya, maka dapat berujung pada hal yang negatif, sepertinya stres. Yang kedua, mengatur pola makan. Mengatur pola makan yang sehat dan bergizi. Pola makan yang bergizi dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan teratur, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Bagaimana cara menerapkan pola makan sehat dan bergizi? Biasakah mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang ketiga, rutin olahraga dan latihan fisik. Olahraga adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Beberapa contoh olahraga yang umum dilakukan seperti lari, bersepeda, renang, yoga, angkat beban, dan aerobik. Olahraga rutin dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menjaga berat badan, meningkatkan stamina
kebugaran tubuh, serta mencegah penyakit termasuk penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes. Selain itu, olahraga juga bisa membantu mengurangi stres dan memperbaiki mood. Lalu ada tips untuk meningkatkan kesehatan. Mengurangi konsumsi makanan olahan dan tinggi gula. Kemenkes Dr. Maksi Rain Rondonu mengatakan mengonsumsi gula berlebih, baik dari makanan atau minuman beresiko tinggi, bukan masalah kesehatan seperti gula darah tinggi, obesitas, dan diabetes mellitus. Berhenti merokok dan menghindari konsumsi alkohol berlebih. Merokok dan konsumsi alkohol adalah perilaku yang menyebabkan sebagai bahan berbahaya dan beracun dapat masuk ke dalam tubuh, sehingga perilaku ini memperbantu detoksifikasi yang harus dilakukan hati. Yang kedua, tips untuk meningkatkan kesejahteraan. Membuat dan mengikuti anggaran keuangan. Perencanaan menjadi lebih terarah dengan adanya anggaran, sehingga masa depan dapat dilihat dan distruktur dengan lebih akurat. Dengan anggaran sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan, maka anggaran ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Melakukan investasi untuk masa depan. Berinvestasi dapat membantu mempersiapkan modal untuk kebutuhan di masa depan seperti biaya pernikahan, pendidikan anak, kesehatan, dan lain-lain. Melalui investasi kita bisa mengatasi meningkatkan biaya pada kebutuhan tersebut. Manfaat olahraga dan latihan fisik. Meningkatkan daya tahan tubuh, caranya banyak. Makan sayur dan buah, rutin olahraga, tidur yang cukup dan berkualitas, hindari rokok dan alkohol, minum suplemen vitamin C. Mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Mulailah menikmati makanan yang sehat, bergizi, dan rendah kolesterol. Hindari merokok dan stres, serta berolahraga secara rutin. Memperbaiki kualitas tidur dan mood, caranya batasi waktu tidur siang, lakukan dengan teratur, hindari makanan berat menjelang tidur, hindari mengonsumsi kopi dan merokok sebelum tidur, hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Peran meditasi dan relaksi dalam kesehatan mental. Mengurangi stres dan kecemasan. Meditasi dapat menjadi solusi yang baik karena dapat membantu otak kita berpikir lebih jernih, sehingga pikiran-pikiran negatif yang berkontribusi pada perasaan stres kronis yang sedang kita hadapi akan berkurang secara perlahan-lahan. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Meditasi terfokus adalah teknik meditasi yang dilakukan dengan menaruh semua perhatian pada suara, objek, atau sensasi tertentu. Ada 3 teknik meditasi terfokus yang bisa dicoba. Bingkai beku, baca mantra, dan berjalan beberapa jarak. Pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan rutin
juga dapat membantu memantau kesehatan secara berkala. Dengan begitu, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan sering waktu dan dapat lebih banyak memperhatikan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu kesehatan dan menurunkan resiko terkena penyakit. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin juga dapat membantu menjaga produktivitas kita dalam bekerja atau beraktivitas. Kondisi kesehatan yang dapat membuat kita merasa lelah, lesu, dan sangat sulit untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, dengan menjaga kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan rutin, kita dapat memastikan bahwa kita dapat bekerja dan beraktivitas dengan lebih efektif. Menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu terbagi 3. Yang pertama ada mendukung dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Tips agar komunikasi kita efektif, yaitu penuh respek. Komunikasi harus diawali dengan hari. Kemudian yang kedua, meluangkan waktu berbicara, yaitu menyisihkan waktu sebagian untuk berkumpul atau chatting bila jarak yang tidak memungkinkan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bergaya guna. Caranya, ciptakan tempat kerja senyaman mungkin, letakkan orang dalam posisi dan porsi yang tepat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bergaya guna, bangun komunikasi yang baik, membangun kebersamaan, jangan sungkan untuk saling memberi ide. Yang ketiga ada masalah ekonomi dan sosial, seperti terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat, kesenjangan sosial terjadinya persaingan tidak sehat, kecemburuan sosial, kemiskinan, munculnya pengangguran, dan lain-lain. Pentingnya dan sejahtera. Mengapa hidup sehat itu penting? Saat ini masih banyak orang-orang yang belum sadar betapa pentingnya hidup sehat untuk kehidupan sehari-hari. Hidup yang sehat tentu akan menunjang aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan saja kita memiliki penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, tentu akan merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Sebab aktivitas akan terganggu karena kita sakit, bahkan akan banyak biaya yang keluar untuk pengobatan. Oleh sebab itu kita harus sudah sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri dengan mengurangi kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan. Mulai sekarang sudah saatnya kita untuk memulai hidup sehat tanpa diabetes, hidup sehat tanpa merokok, hidup sehat tanpa obat-obat, dan hidup sehat bebas kanker. Ayo mulai hidup sehat sejak remaja sehingga bisa hidup sehat hingga lansia. Di sini ada gaya hidup. Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Agar dapat mewujudkan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat. Contohnya seperti menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi,
berolahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres, dan masih banyak lagi. Beberapa hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus membawa pengaruh positif dan bagi lingkungan. Baik, itulah materi yang sudah disampaikan oleh presenter kami. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, tolong ajukan tangannya dan sebutkan nama dan kelompoknya. Terima kasih. Baik, Amirah, ingin bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Tria Putri dari kelompok 1. Saya akan bertanya mengenai bagaimana cara agar masyarakat peduli dengan pola hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih, Amira. Pertanyaannya kami tahan dulu. Selanjutnya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Jalianing Tias dari kelompok 7. Izin bertanya, apa sih ciri-ciri kehidupan sejahtera? Terima kasih. pertanyaannya. Baik, lanjut. Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizal Pratama dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah warga Indonesia yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata dapat menerapkan hidup sehat dan sejahtera? Siapa yang akan menanggung itu? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Carolina. Saya Carolina dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, dilanjut dulu aja untuk menjawab pertanyaannya. Maaf, pertanyaan saya tahan dulu. Untuk presenter, pertama, bagaimana cara agar masyarakat peduli akan pola hidup sehat dari Amira? Silakan presenter menjawab. Pertanyaan ciri-ciri kehidupan sejahtera ya? Akan saya coba jawab. Kehidupan sejahtera itu berarti kita sudah mendapatkan jaminan kesehatan yang layak, bisa menikmati pendidikan, makmur, dan masih banyak lagi. Kita balik ke pertanyaan sebelumnya. Adakah yang bisa menjawab? Para presenter? Untuk mendorong masyarakat peduli dengan pola hidup sehat, langkah-langkah penting meliputi edukasi, lakukan kampanye edukasi melalui media massa dan sosial, serta menyediakan informasi yang mudah diakses tentang manfaat pola hidup sehat. Fasilitas bangun dan tingkatkan akses ke fasilitas olahraga, taman, dan jalur sepeda untuk mendorong aktivitas fisik. Kebijakan implementasikan kebijakan publik yang mendukung seperti pajak produk tidak sehat dan insentif bagi gaya hidup sehat. Peran keluarga dan sekolah, libatkan keluarga dan sekolah dalam mengedukasi dan memberikan contoh pola hidup sehat kepada anak-anak. Para media dan selebriti
Manfaatkan media dan dukungan selebriti untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pola hidup sehat. Komunitas dukungan. Bentuk kelompok dukungan kesehatan dalam komunitas untuk saling mendukung dan memotivasi. Reward dan insentif. Berikan insentif atau hadiah bagi individu yang secara konsisten menjalankan pola hidup sehat. Dengan menggabungkan pendekatan ini, masyarakat akan lebih termotivasi dan peduli dengan pentingnya menjalani pola hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Ya, itu jawabannya untuk Amirah. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, terima kasih. Untuk Fatir, pertanyaan bisa diulang? Oh ya, apakah warga Indonesia yang memiliki ekonomi rata-rata dapat menerapkan hidup sehat dan sejahtera? Siapa yang akan menanggungnya? Ya. Ya, tadi kan warga Indonesia yang ekonominya di bawah rata-rata tetap bisa menjalankan hidup sehat meskipun mungkin ada tantangan sendiri. Pola hidup sehat tidak selalu bergantung pada tingkat pendapat, tetapi lebih berkaitan dengan pilihan dan keputusan yang dibuat oleh individu. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh warga Indonesia dengan ekonomi di bawah rata-rata untuk menjalankan hidup sehat. Pilihan makanan, memilih makanan yang sehat dan bergizi dengan harga terjangkau seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein nabati. Menghindari makanan olahan dan tinggi gula yang tidak sehat. Aktivitas fisik. Oh, udah sih itu aja. Baik, sudah. Untuk Fatir, apakah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Terima kasih. Baik, maaf. Sesi tanya jawab kita tutup sampai sini aja dulu. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dari materi ini adalah kehidupan sehat dan sejahtera itu sangat penting bagi kita. Pola makan juga jangan diremehkan. Nah, kita juga dapat tips-tips bagaimana caranya hidup sehat dan sejahtera. Terima kasih untuk semuanya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Maaf untuk saya Juliana Eka Sakti pamit undur diri. Sesi selanjutnya saya akan serahkan ke host. Oke, terima kasih. Demikian akhir presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4. Selesai dengan berbagai kendala yang dihadapi. Kita zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Bagaimana ini kita mau evaluasi Sensei? Aduh, ini banyak sekali yang harus dievaluasi. Tapi zoom-nya tinggal 1 menit. Boleh nanti masuk lagi, dibuka lagi. Nggak bisa ya. Saya ini aja ya. Saya kirim link Zoom dari Zoom saya. Minta tolong sekitar 5-10 menit masuk ke Zoom saya ya. Kalau yang ini terputus. Sensei ada yang mau disampaikan dulu? Ya, dari saya sedikit sebenarnya. Terutama materinya tuh materi bagus banget, materi kalian banget gitu kan, kesehatan, olahraga, bagaimana cara jaga fisik, jaga kesejahteraan itu bagus banget sebenarnya. Cuma ya saya titip pesan ya, harus banyak lagi berlatih bagaimana cara memaparkannya agar lebih menarik, penggunaan kalimatnya agar lebih seru gitu kan.
terus mengelola waktunya agar nggak molor-molor banget waktunya. Tapi selamat ya, kalian sudah melakukannya dengan baik. Itu aja, Men. Terima kasih. Terima kasih, Sensei. Untuk Sama-sama. selanjutnya, untuk evaluasi, minta tolong kalian masuk ke Zoom yang saya kirim aja ya. Ini waktunya kurang dari 1. Nanti semuanya tetap masuk lagi ke Zoom yang saya kirim. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live ya. Assalamualaikum.